Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi subbab bab berikutnya, saya akan menjelaskan tentang bab aktuator dan rangkaian driver. Nah, yang pertama adalah saya akan menjelaskan tentang bab aktuator. Apa sih definisi dari aktuator? Aktuator merupakan sebuah piranti, ya, sebuah alat, sebuah device yang dapat mengubah dari sinyal listrik menjadi gerak atau mekanik. Jadi di sini yang saya akan contohkan beberapa bentuk jenis aktuator. Yang pertama adalah relay, di mana relay ini adalah sebuah saklar elektrik, ya. Jadi elektrik ini adalah sebuah coil. Jadi kita tahu bahwa relay itu di dalamnya ada coil dan juga ada switch atau saklarnya. Jadi coil ini adalah merupakan inputan, ya, merupakan masukan atau sebagai sinyal listrik inputnya. Kemudian kalau ini coil ini aktif atau diberi arus listrik, ya, dialiri arus listrik, maka saklar di dalam relay itu akan bekerja atau menjadi kontak, ya. Nah, contoh ini adalah bentuk simbol relay, ya, bentuk simbol relay. Nah, di sini relay itu, ya, seperti yang sudah saya jelaskan bahwa di dalamnya itu ada coil dan juga ada switch atau saklarnya. Jika coil ini akan aktif, ya, ini adalah simbol dari coil, maka switch ini yang semulanya adalah normally open, yang semulanya normally open. Nah, di sini ada keterangannya normally open. Jadi normally open ini maksudnya kalau coil ini belum bekerja, belum kita aliri arus listrik, maka posisi saklar ini adalah open, jadi dia terbuka. Makanya di sini dinamakan normally open atau NO, ya. Saya lanjutkan. Ketika coil ini diberi arus listrik, maka switch ini akan menjadi close atau mengkontak atau on. Itu kenapa? Karena ini adalah di dalamnya adalah ada sebuah lilitan. Kalau diberi arus listrik, maka lilitan itu akan menjadi magnet, ya, akan menghasilkan magnet sehingga magnet itu akan menarik dari saklar di sini. Kemudian yang relay yang berikutnya di sini yang saya tunjukkan di sini adalah dengan saklar normally close. Jadi relay, ya, dia belum kita aktifkan, jadi coilnya ini belum kita aliri arus listrik, maka saklar ini posisinya sudah close atau yang dinamakan NC, ya, atau normally close. Nah, posisinya seperti ini. Jadi ini ketika coil ini kita kasih aliran listrik, ya, kita kasih aliran listrik, maka kontak ini akan menjadi open. Nah, justru kebalikan, ya, ketika kita kasih aliran listrik, maka kontak akan menjadi open. Nah, ini adalah contoh bentuk, ya, contoh beberapa bentuk fisik dari sebuah relay, ya. Nah, di sini ada yang seperti ini yang umum kita sering jumpai, ya. Nah, ini biasanya kita jumpai pada kendaraan bermotor. Nah, seperti ini. Jadi pada dasarnya bentuknya yang beraneka ragam ini pada dasarnya di dalamnya ada input atau pin untuk coil dan pin untuk saklar itu sendiri, ya. Nah, untuk spesifikasi dari relay itu sendiri perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tegangan coil, ya. Tegangan coil di sini maksudnya. Ya, tegangan coil di sini biasanya kalau kita beli relay itu biasanya kita beli relay berapa volt, 12 volt atau 24 volt, DC atau AC. Ya, misalkan kalau kita beli relay 12 volt DC, nah itu maksudnya berarti tegangan coil ini akan bekerja bila kita kasih tegangan 12 volt DC. Jadi kalau kita kasih 5 volt DC, maka relay itu tidak akan bekerja atau coil ini tidak akan aktif. Kemudian berikutnya adalah arus saklar. Ya, arus saklar berarti posisi kekuatan saklar di sini. Ya, biasanya ada di dalam spek dari relay itu ada.
Jadi kita beli relay itu berapa ampere saklarnya. Ya, misalkan 1 ampere. Jadi kemampuan dari saluran ini kemampuannya adalah maksimal arusnya 1 ampere ya. Jadi 1 ampere itu bukan dari beban koil ini sendiri ya, bukan dari koilnya tapi dari kemampuan saklar ini. Dia mampu dialiri arus sebesar maksimal 1 ampere. Itu misalkan kalau di relay itu tertera arusnya 1 ampere. Ya, jadi relay itu pemahamannya seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah tentang aktuator, adalah tentang motor. Ya, tentang motor di mana inputnya elektrik, nggak tahu bahwa motor adalah inputnya elektrik, kemudian dia akan menghasilkan mekanik berupa gerak atau ya motor putar. Nah, motor itu sendiri ada motor DC, ya, ada motor AC, ada motor stepper, ada motor servo. Ya, yang paling gampang, yang paling sering kita jumpa adalah motor DC atau AC. Ya, motor DC ini saya tunjukkan seperti yang paling gampang ya pada kecil ini ya, pada motor Tamiya ya, seperti ini motor DC. Jadi kakinya ada 2 ya, kabelnya ada 2 seperti ini. Nah, ini adalah simbolnya, simbol dari motor DC ya. Nah, ini kalau ini adalah motor DC power window pada mobil ya, untuk kaca itu ya, untuk menaikkan dan menurunkan kaca mobil. Nah, kemudian kalau motor AC, nah ini motor AC seperti ini. Sering kita jumpai pada pompa di rumah-rumah itu. Nah, itu adalah motor AC ya. Nah, motor AC. Nah, salah satu bagaimanakah cara mengontrol motor AC atau DC? Bagaimanakah cara mengontrolnya? Misalkan mengontrol arah putarannya ya. Bagaimanakah cara mengontrol arah putarannya? Kalau pada motor DC, untuk mengatur arah putarannya itu tinggal membalikkan saja polaritasnya, plus minusnya ya. Misalkan yang kaki ini kita kasih positif, ini kita kasih negatif, maka motor ini akan bergerak searah jarum jam. Tapi ketika kita balik ya, yang ini kita kasih negatif dan ini kita kasih positif, maka arah putarannya akan berlawanan dari arah jarum jam. Itu kalau kita mengatur arah putar dari motor DC. Nah, sedangkan untuk bagaimanakah cara untuk mengatur arah ya dari motor AC? Nah, untuk mengatur arah motor AC itu tidak sesimpel seperti motor DC ya. Jadi ada penambahan komponen ya, ada penambahan komponen seperti kapasitor ya, di dalamnya ini harus ada kita kasih beberapa komponen supaya nanti dia arah putarnya nanti bisa bergerak searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam ya, baik itu yang motor AC 1 fase atau 3 fase. Kalau yang 1 fase itu ada 2 kabel ya, ada 2 kabel yaitu fase dan netral. Kalau yang motor AC 3 fase berarti ada 3 kabel yaitu RST. Lah, untuk motor servo sendiri, motor servo seperti ini. Nah, motor servo ini biasanya kita gunakan untuk robot ya, untuk robot lengan. Jadi kakinya ada kabelnya ada 3, yaitu yang 2 ini adalah power supply plus minus ya, ground ya, plusnya 5 volt dan yang satunya adalah data. Ya, data. Jadi salah satu keunggulan motor servo di sini itu kita bisa memutarkan atau menggerakkan porosnya ini itu ya bisa kita program tertentu, nanti arah putarannya ini akan membentuk sudut tertentu ya. Jadi nanti ada bagaimanakah kita memutarkan gerak dengan sudut tertentu. Nah, jadi kelebihannya di situ motor servo itu. Kemudian untuk yang motor stepper, nah ini atau ini biasanya sering kita jumpai pada printer ya, sering kita jumpai pada printer. Jadi dia kabelnya lebih banyak ya, jumlah kabelnya lebih banyak. Di sini saya contohkan ada 1, 2, 3, 4, 5, jadi ada 5 kabel. Yang satu ini adalah supply plusnya, kemudian yang 4 ini adalah datanya ya, ini datanya. Jadi karena
namanya adalah stepper, maka dia berputarnya per step ya. Per stepnya itu bisa 0, kurang lebih 0,6 derajat ya per stepnya itu. Jadi kalau sudut itu kan kalau bergerak penuh itu kan 360. Jadi ini kalau kita program ya, kita untuk berputar minimal stepnya itu adalah 0,6 derajat. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan nanti di dalam kita menggunakan motor DC atau AC. Yang pertama adalah tegangan maksimal ya, tegangan maksimal. Kalau misalkan kalau pada motor ini, motor tamnya itu kita tegangan kerja maksudnya berapa volt ya. Kemudian arus kerja ya, konsumsi arusnya atau dayanya itu berapa ampere. Kemudian RPM-nya ya, RPM adalah kecepatan putarnya berapa ampere, dan kemudian torsinya juga ya, torsinya. Jadi torsi itu kekuatan ya, kekuatan dia bisa menarik beban ya, bisa menarik beban sampai berapa kilo. Kemudian untuk yang motor AC juga hampir sama, yaitu arus kerjanya, RPM, torsi, kemudian ada pembedanya adalah frekuensinya ya, frekuensinya berapa itu. Nah, kemudian bentuk aktuator yang lain adalah tentang yaitu solenoid atau pneumatik ya, solenoid dan pneumatik. Itu dia mengubah sinyal listrik menjadi gerak linear. Ini contoh adalah solenoid. Nah, ini solenoid. Jadi ini adalah kabelnya, kabel listriknya. Ada dua kabel. Jadi kalau kabel ini kita aliri arus listrik, maka di sini porosnya di sini, shaftnya di sini akan tertarik ya, tertarik ke dalam di sini ya, akan tertarik. Nah, salah satu contoh aplikasi dari solenoid di sini adalah digunakan untuk valve pada saluran pipa ya, saluran air atau saluran gas ya, valve solenoid. Nah, di sini ada dua kabel ya. Nah, di sini prosesnya ketika kabelnya ini kita aliri arus listrik, kita aktifkan di sini, maka ini akan tertarik ya, akan tertarik sehingga posisi valve ini akan menjadi open, terbuka, sehingga aliran gas atau aliran airnya akan mengalir. Ketika arus listriknya kita putus ya, maka valve-nya di sini akan menjadi close. Nah, seperti ini posisinya akan menjadi close. Dan yang berikutnya adalah tentang pneumatic cylinder. Nah, pneumatic cylinder. Jadi ini kalau kita menggunakan pneumatic cylinder, pasti kita akan membutuhkan valve solenoid. Nah, ini satu paket ya, ini satu paket. Karena di sini valve solenoid itu fungsinya dia inputnya elektrik ya, dia membutuhkan sinyal elektrik. Dari sinyal elektrik nanti itu dia digunakan untuk mengendalikan aliran udaranya ya. Di sini nanti akan ada sebuah selang pipa ya, ada selang nanti masuk ke sini, dan ini juga akan masuk ke sini ya. Jadi nanti akan listrik itu ya akan mengatur saluran udara yang masuk ke sini, sehingga nanti pneumatik ini akan bisa memanjang dan bisa memendek. Seperti itu cara kerjanya. Dan yang berikutnya adalah seperti buzzer dan speaker. Nah, ini juga dinamakan aktuator karena dia mengubah elektrik ke getaran, sehingga getaran ini akan menghasilkan sebuah bunyi ya. Ketika misalkan kalau pada speaker ini kalau kita kasih elektrik ya, sinyal listrik atau sinyal audio ya, audio input, maka akan menghasilkan sebuah getaran, dan getaran itu akan menghasilkan sebuah suara. Nah, kemudian berikutnya adalah tentang rangkaian driver ya. Apa sih rangkaian driver ini? Adalah sebuah rangkaian yang berfungsi sebagai antarmuka antara microcontroller ya dengan piranti-piranti atau aktuator yang memiliki daya besar. Jadi rangkaian driver ini sebagai penyumbatan ya, sebagai penyumbatan. Salah. Karena apa? Karena microcontroller ini arus I/O-nya itu sangat kecil. Ya, arus I/O-nya sangat kecil, misalkan kurang lebih 20 mA di sini. Dengan tegangan 5 volt DC. Nah, sedangkan piranti output atau aktuator di sini itu membutuhkan arus yang besar
Nah, saya contohkan seperti, nah, pada motor-motor di sini, ini kan membutuhkan arus yang besar, ya, untuk supaya dia dapat bekerja. Misalkan pada motor power window di sini, dia membutuh konsumsi arus yang besar untuk bisa menggerakkan porosnya di sini. Nah, kalau misalkan microcontroller pin outputnya kita langsung hubungkan dengan piranti output, maka tidak, ya, maka piranti output tersebut atau aktor tersebut tidak akan bergerak. Alasannya kenapa? Karena arus yang diperlukan oleh aktuator itu tidak terpenuhi, ya, karena output dari microcontroller ini arusnya terlalu kecil, ya, sehingga di sini ada sebuah penjembatan di sini yang dinamakan rangkaian driver. Rangkaian driver itu sendiri bisa rangkaian driver output atau bisa rangkaian driver input, ya. Kalau rangkaian driver output berarti dia itu masuknya di sini adalah sinyalnya kecil, arusnya kecil, kemudian dia bisa mampu menggerakkan arus yang besar, ya. Kemudian kalau pada rangkaian driver input ini kebalikan dari rangkaian driver output. Kalau rangkaian driver input berarti di sini ini adalah sebuah piranti input di mana tegangan dan dayanya adalah besar di sini, ya. Daya dan tegangannya besar, arusnya besar, kemudian diubah oleh rangkaian driver input sehingga menghasilkan arus atau tegangan yang kecil. Yang kecil berapa? Ya 5 volt di situ, ya. Karena yang dibutuhkan microcontroller tegangan inputnya adalah 5 volt. Nah, untuk komponen antarmuka itu sendiri, ya, komponen yang ada saya kasih warna biru di sini, itu bisa menggunakan optocoupler, ya, bisa menggunakan jenis IC, bisa menggunakan jenis relay, bisa menggunakan jenis transistor, ya, triac atau SCR. Nanti akan saya jelaskan di sini. Nah, untuk rangkaian driver input, ya, contoh kasus di sini microcontroller dapat mendeteksi tegangan selain 5 volt. Nah, di sini saya contohkan. Kita tahu bahwa microcontroller inputnya itu harus maksimal 5 volt. Di atas 5 volt dia nggak bisa. Kalau kita paksa maka microcontroller akan rusak, ya. Nah, di sini saya contohkan menggunakan relay. Nah, ini adalah relay, ya. Jadi ini adalah coilnya. Misalkan coil relay ini adalah 12 volt DC. Ya, jadi ketika kita kasih aliran 12 volt DC, maka relay tersebut akan bekerja atau kontaknya akan menjadi plus atau kontak, ya, aktif, ya. Nah, berarti di sini posisinya adalah kita ingin mendeteksi sebuah tegangan yang nilainya 12 volt DC, ya. Kemudian untuk kontaknya itu sendiri, ya, untuk kontaknya itu sendiri nanti di sini saya kasih 5 volt, kemudian kontaknya ini saya hubungkan ke mikro, ya, mikro. Ya. Ketika switch ini saya on kan, maka coil ini akan bekerja dan kontak ini menjadi close sehingga arus akan masuk ke microcontroller. Nah, ini adalah contoh dasar, ya, contoh dasar seperti ini. Jadi ketika ini microcontroller ini menerima inputan 5 volt DC, ya, berarti microcontroller di sini dapat mendeteksi adanya tegangan 12 volt DC, ya. Ya. Nah, ini kalau menggunakan relay. Kalau menggunakan optocoupler itu serinya adalah TLP521. Salah satu serinya adalah seperti ini, ya. Nah, ini adalah bentuk fisiknya kecil, ya. Bentuk fisiknya kecil. Nah, ini adalah sebuah rangkaian, ya. Nah, ini rangkaiannya. Jadi di dalamnya ada LED, ya, ada LED di sini, ada LED. Kemudian ini ada transistor, ya, ada transistor. Nah, ini adalah sinyal input. Nah, sinyal input. Nah, misalkan ini kita kasih 12 volt DC, ya, maka LED ini akan bekerja, ya, sehingga cahayanya akan mengaktifkan dari transistor ini sehingga akan menghasilkan outputnya ini akan kita hubungkan ke pin dari microcontroller. Jadi cara seperti itu, ya. Yang AC juga gitu sama. Ya, misalkan bagaimanakah microcontroller dapat mendeteksi tegangan AC? Ya, tegangan AC 20 volt. Misalkan aplikasinya adalah apakah lampunya, misalkan lampu di rumah sudah dinyalakan, misalkan seperti itu, ya. Ya, contohnya seperti itu. Nah, ini saya contohkan, ini wiringnya. Ini adalah sumber AC 220 volt. Ini adalah switchnya. Ini misalkan ini lampu neon atau dopnya, ya.
ya. Kemudian ini kita paralelkan di sini dengan relay, ya, karena kita mendeteksi 220 volt AC, otomatis relaynya itu harus relay 220 volt AC, jangan relay yang DC, ya, nggak boleh. Nanti kalau kita paksa pasti akan terjadi kebakaran, ya, hangus nanti, ya. Nah ini koilnya, nah ini ke 5 volt, ini ke mikro. Jadi ketika switch ini atau lampu ini posisi nyala, maka relay akan bekerja sehingga arus switch ini akan kontak sehingga arus akan mengalir ke mikro di sini, ya. Nah, kemudian rangkaian driver output. Nah, rangkaian driver output komponennya itu misalkan kita menggunakan transistor, relay atau IC, ya. Untuk yang transistor, ya. Nah, ini saya contohkan transistor dari yang level yang paling kecil sampai level yang lumayan besar, ya. Level yang paling kecil itu kita bisa menggunakan transistor di seri BC547, ya, seri BC547. Ini mampu kita kasih beban dengan arus kurang lebih 200 mili ampere, ya. Nah, ini yang bisa dikatakan yang paling kecil lah, ya. Dia bisa men-switch dengan beban kurang lebih 200 mili ampere. Kemudian yang atasnya sendiri, ya, itu adalah seri BD139, ya, BD139. Dia mampu mampu menahan arus sampai kurang lebih 1 ampere. Kalau yang TIP 31 ini dia mampu menahan arus sampai 3 ampere, ya. Kalau TIP 35 malah dia lebih besar, dia mampu menahan arus sampai 10 ampere, ya. Nah, cara kerjanya itu bagaimana sih transistor? Nah, ini saya contohkan ini. Jadi transistor itu adalah ada 3 kaki. Ini adalah seri NPN, ya, seri NPN. Seri NPN berarti panahnya itu keluar. Nah, salah satu contohnya panahnya adalah arah keluar. Kalau PNP arah panahnya masuk ke dalam, ya. Nah, kakinya ada 3, yaitu basis, kolektor, ya, ini ya, basis, kolektor, emitter, ya. Basis adalah kaki kontrol, ya, kaki kontrol, ya, kaki kontrol bisa kita kasih 1 atau 0. Ya, kalau pada NPM kalau kita kasih 1, maka kita bisa mengasumsikan, ya, kita bisa mengasumsikan nomor 2 dan nomor 1 ini akan menjadi short atau terhubung. Ya, akan terhubung. Ini asumsinya seperti itu. Ya. Secara perhitungan ya tidak sesimpel seperti itu. Ya. Ya, kemudian kalau kaki base-nya ini basisnya kita kasih 0, maka kaki kolektor sama emitter ini akan menjadi open. Ya, jadi ini sama seperti saklar elektrik, ya, sama seperti saklar elektrik. Ketika ini kita kasih sinyal 5 volt atau 1, maka kolektor emitter akan terhubung. Dan kebalikan, kalau kita kasih 0, maka kolektor emitter tidak akan terhubung. Jadi cara kerjanya seperti itu, ya. Nah, ini adalah rangkaian driver, ya, rangkaian driver output. Nah, di sini saya gunakan untuk menggerakkan, ya, motor DC satu arah, ya, motor DC satu arah. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan BC547. Kita tahu bahwa BC547 itu arusnya itu kurang lebih 200 mili ampere, ya, 200 mili ampere. Nah, ini adalah motor DC-nya. Jadi yang dimaksud arus 200 mili ampere itu posisinya di sini. Ini adalah kolektor emitter. Jadi dia mampu dialiri arus sampai 200 mili ampere. Ya. Nah, ini adalah dari microcontroller. Nah, berarti ini kaki basisnya adalah kaki kontrolnya di sini. Ya. Dan posisi di sini kalau ini adalah bebannya, ya. Beban kita kasih di emitter. Ya. Ini posisi di sini juga sama. Nah, kalau ini kita kasih kolektor. Sama, ini sama ya. Nah, ketika ini kita kasih 1, maka ini akan kaki kolektor dan emitter akan menjadi close, atau kita asumsikan terhubung. Kalau terhubung, maka arus akan mengalir ke sini, arus mengalir sehingga motor ini akan teraliri arus listrik sehingga dia akan bergerak, ya, dia akan berputar, ya. Nah, kalau pada rangkaian driver menggunakan relay, ya, sama seperti ini. Misalkan relaynya kita gunakan relay 12 volt DC, ya, kita menggunakan relay 12 volt DC, ya. Sedangkan untuk tegangan motornya misalkan kita beri 24 volt DC. Nah, ini contohnya. Nah, karena microcontroller ini, ya, tegangannya adalah 5 volt, ya, maka untuk dia bisa men-switch 12
ketika transistor ini ya ketika dari mikro ini memberikan sinyal 1 ya, maka ini akan aktif transistor ini atau dalam keadaan close ya, close sehingga 12 volt DC akan terhubung ke koil, arus mengalir ke ground sehingga koil ini akan bekerja. Kalau koil ini bekerja, maka tegangan 24 volt ini atau saklar ini akan terhubung ya, sehingga terhubung maka arus akan mengalir ke sini dan motor akan bergerak ya. Nah, kemudian contoh rangkaian driver motor DC dua arah ya dengan transistor. Jadi bagaimana caranya kita mengatur arah gerak dari motor ya, bisa dia putar kanan atau putar kiri, putar searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Nah, dasarnya itu seperti ini. Jadi ini adalah power, plus positifnya ini adalah positif dari supply motor, ini negatifnya atau ground ya. Jadi switchnya di sini ada 4 ya. Ini dasar basicnya di sini. Basicnya di sini ya, ada 4 switchnya ya. Kita tahu bahwa motor DC ya, cara mengatur putarannya, cara mengatur putaran motor DC itu dengan cara membalikkan polaritas plus minusnya ya. Nah, di sini ketika switch ini, jadi ini sepasang ya, switch ini sama ini sepasang. Ini juga gitu, ini sama ini sepasang. Ketika ini saya close, ini close, yang lain ini open, maka arus akan mengalir ke sini. Ya, positif ke sini ya, maka titik ini akan menjadi positif ya. Ini nanti ini kita hubungkan ke kabel ke pinnya motor DC ya. Maka ini menjadi positif sehingga nah arus mengalir ke sini. Kemudian kita balik ketika ini kemudian kita open. Ini kita open sedangkan yang ini kita close ya, maka arus akan mengalir ke sini. Nah, maka di sini menjadi positif ya, menjadi positif dan ini menjadi negatif. Jadi seperti ini. Nah, jadi cara ngaturnya seperti ini. Ya, cara mengatur arah putarannya itu dengan cara mengkontakkan sepasang ini dengan ini atau ini dengan ini. Ya. Nah, ini sistem basicnya. Nah, kemudian kalau kita rangkai dengan transistor itu menjadi seperti ini. Nah, jadi ini ya, karena ini pasangannya ini ya, ini makanya ini kaki kontrolnya di paralel di sini. Ya, nah di sini ketika ini kita kasih sinyal 1 maka ini akan aktif, ini akan aktif sehingga arus akan mengalir ke sini ya. Dan juga sebaliknya ketika yang ini juga ini di paralel ya, ketika ini kita kasih yang B ini kita kasih nilai logic 1 maka ini akan aktif ya, kemudian bersamaan juga maka ini akan aktif sehingga arus akan mengalir ke sini ya. Nah, ini dengan catatan hal yang perlu dihindarkan dari rangkaian seperti ini adalah menswitchkan ya, mengaktifkan transistor ini empatnya ini bersamaan, ini nggak boleh ya. Misalkan ini sama ini kita aktifkan, ini juga kita aktifkan, maka itu kontrol seperti itu harus kita hindari ya. Alasnya kenapa? Kalau ini sama-sama semua transistor ini kita aktifkan, maka transistor itu akan menjadi panas ya. Kenapa panas? Karena coba kita berasumsi ya, ketika ini kita kasih nilai 1 ya, ini akan aktif. Kemudian yang B ini kita kasih nilai 1 atau 5 volt, maka ini Q4 dan Q2 ini akan juga aktif. Ya, ketika ini aktif, maka arus akan mengalir ke sini. Ya. Maka bisa arus di sini akan di-shortkan dengan ground. Ya, makanya akan terjadi transistor ini akan menjadi panas. Kemudian contoh berikutnya adalah rangkaian driver motor DC dua arah menggunakan IC ya, menggunakan IC. Jadi salah satu kelebihannya kita menggunakan IC adalah lebih simpel ya, lebih simpel. Bentuk IC-nya seperti ini ya, lebih kecil, lebih simpel. Tapi yang perlu kita perhatikan, kalau kita menggunakan IC maka bebannya itu terbatas. Nah, di sini disebutkan output arusnya adalah 1 ampere per channel. Ya, outputnya hanya dibatasi maksimal 1 ampere. Untuk peak puncaknya itu 2 ampere. Ya, puncaknya 2 ampere.
Jadi kaki-kakinya seperti ini. Nah, ada pin enable, ada pin direction, ya, ada pin motor. Ya, jadi saya jelaskan di sini ada pin enable, ada pin directionnya. Direction itu mengatur arah putar motor. Kemudian juga ada pin motornya itu sendiri, dan juga ada pin supply dari motor. Ya, ini adalah supply motor, ini adalah supply dari IC. Nah, ini adalah contoh rangkaiannya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini nomor satu ya, sama seperti ini. Nomor satu adalah pin enable. Nah, pin enable di sini. Nah, ini adalah pin directionnya 2 dan 7. Ya, 2 dan 7. 1A dan 2A. Nah, ini adalah pin direction. Ya. Kemudian yang 3 sama 6 ini adalah outputnya ke motor. Ya, 3 sama 6 ini outputnya ke motor. Ini motornya. Kemudian yang ini, yang nomor 8 ini adalah supply motor. Supply motor itu di sini keterangannya bisa untuk IC ini bisa 4,5 volt sampai 36 volt. Ya, jadi speknya di situ. Linknya. Ya. Ketika pin enable ini kita kasih logic 1, ya, ketika kita kasih logic 1, maka driver ini akan aktif, ya. Driver ini akan aktif, ya. Kemudian kita tinggal ngasih data untuk sinyal directionnya. Ya, ketika ini nomor 2 ini kita kasih 1, yang nomor 7 kita kasih 0, maka dia akan berputar searah jarum jam. Dan juga kebalikan, ketika yang nomor 2 ini kita kasih 0 dan yang 7 ini kita kasih nilai 1, maka dia akan berlawanan dari arah jarum jam. Ya, yang nomor 4 dan 5 adalah ground. Yang nomor 6 ini adalah supply dari IC ini, yaitu besarnya adalah 5 volt. Yang ini sama ya, yang ini sama. Ya, dengan ini sama. Ini hanya simetris sama. Ya. Kemudian berikutnya ini hampir sama dengan yang ini, cuma ini speknya agak tinggi, ya, yaitu seri LS-L298. Dia arusnya sampai 4 ampere. Nah, di sini dari datasheetnya sampai 4 ampere. Ya. Nah, ini kalau ini sampai 1 ampere, ini sampai 4 ampere. Bentuk IC-nya seperti ini, ya. Ya, gambarnya seperti ini, sama seperti ini. Nah, ini. Nah, ini pin-pinnya, ya. Ini nomor 4 ini adalah supply motor, ya. Yang nomor 9 adalah supply IC-nya, yaitu 5 volt. Ya, nah ini motor 1, ini yang motor kedua. Ya, ini adalah pin kontrolnya. Ya, yang tadi ada enable, ada directionnya juga. Ya, sama dengan yang sebelumnya ini, sama. Ya, ada pin direction, ada pin enable-nya. Dan untuk IC ini sudah ada modulnya, yang sudah dijual umum di pasaran. Ya, output A ini adalah motor yang pertama, ini output B adalah motor yang kedua. Ini adalah powernya 5 volt, ground dan power dari motor itu sendiri. Di sini ada dikasih keterangan 12 volt. Ini adalah logic inputnya, kaki kontrolnya adalah ini yang ini. Ya, direction dan enable. Sedangkan dioda ini adalah untuk safety, pengaman ya. Dioda ini untuk pengaman. Ya, karena di mana-mana karena motor ini dapat menghasilkan arus balik. Maka di sini diproteksi sama dioda. Ya, sekian untuk materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.